Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Akhirnya Mahfud MD menjadi pendamping dari Ganjar Pranowo. Ya, ini sesuai dengan prediksi banyak orang bahwa Pak Mahfud lah yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Lalu bagaimana tanggapan dari masyarakat, teman-teman? Ya, ini masyarakat cukup heboh. Banyak orang yang menyukai, yang mendukung dengan bersatunya antara Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Alhamdulillah. Senang banget. Di hari ulang tahunku doaku terkabul. Selama berjuang aku mati-matian menginginkan Bapak Mahfud MD untuk menjadi wakil presiden mendampingi Bapak Ganjar Pranowo. Allahu Akbar. Ternyata pemirsa, doa saya selama ini nggak sia-sia. Mungkin doa semua orang. Alhamdulillah. Selama live streaming dulu kita membuat edukasi agar Bapak Mahfud MD bisa dijadikan sebagai wakil presiden. Satu, kedua Bapak Said Akil Siroj. Itu pilihan saya. Ternyata doa saya salah satu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Mahfud MD diputuskan oleh Ketua Umum PDIP Perjuangan, ya, PDI Perjuangan oleh Ibu Mega. Ketumnya memutuskan bahwa Mahfud MD adalah sebagai wakil presiden di tahun 2024 untuk mendampingi Ganjar. Ya Allah, lega hatiku. Ya, bagaimana dengan Anda semua? Terima kasih Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini saya mendengarkan itu dengan senang hati ya Allah, dengan bahagianya saya. Nggak sia-sia saya meminta agar setiap kita live streaming selama ini, baik di YouTube maupun di TikTok, ya, selama ini kita meminta agar Bapak Mahfud MD atau enggak Bapak Said Akil Siroj untuk mendampingi Bapak Ganjar. Salah satu doa kita semua terjawab. Ya Allah, bagaimana siap maju Indonesia untuk ke depan membasmi para koruptor. Semoga ditambahkan ya hukuman ya buat para pelaku korupsi. Doa kami seluruh rakyat Indonesia yang cerdas, yang waras, yang menjaga negara Republik Indonesia ini, semoga Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud MD terlaksana. Merdeka ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah udah mengabulkan doa saya. Salam hormat dan salam sukses buat Bapak Mahfud MD yang telah dinobatkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai cawapres Bapak Ganjar Pranowo untuk berlaga di Pilpres 2024. Paket komplit barang bagus. Paket komplit barang bagus. Sesuai harapan rakyat, sesuai harapan relawan. Terima kasih Ibu Megawati. Semoga sukses. Saksi, selamat berjuang untuk mengantarkan Ganjar Pranowo Mahfud MD menuju RI 1. Oke. Selamat Prof Mahfud ditetapkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Mas Ganjar. Malam ini Prof Mahfud dipanggil oleh Ibu Hajah Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Semoga pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang sangat ideal, pasangan yang dibutuhkan rakyat Indonesia, pasangan yang menjadi jawaban atas persoalan bangsa Indonesia ke depan. Mas Ganjar berpengalaman merakyat, Prof Mahfud juga berpengalaman, mumpuni di bidang hukum, sehingga program-program yang merakyat bisa dikawal dari sisi hukum dan juga ke depan hukum Indonesia semakin baik. Sekali lagi, Prof Mahfud selamat mendampingi Mas Ganjar berjuang untuk kemenangan. Siap, merdeka!
Suara-suara ya, mendukung suara-suara partai rakyat. manapun yang berani mencalonkan Pak Mahfud MD. Ya minimal warga negara yang baik. 7 bulan lalu fit ini saya buat dan saya komitmen akan mendukung bila Prof Mahfud MD maju di dalam kontestasi Pilpres. Sayangnya tidak bisa menjadi presiden sepertinya karena tidak punya dukungan politik. Tapi kalau jadi cawapres pun saya akan pilih. Masalah ya. Apalagi sinyalnya menurut dari P3 gitu ya. Cawapresnya Ganjar itu adalah ya orang yang lengkap secara trias politika. Artinya pernah di yudikatif, eksekutif dan legislatif. Prof Mahfud MD ini pernah di DPR, pernah menjadi ketua MK dan pernah sedang menjadi menteri dan figurnya oke banget. Kalau menurut saya malah lebih baik dari 3 calon yang ada begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Menjadi cawapres pun tidak apa-apa, setidaknya peranan beliau dalam memperbaiki tatanan hukum itu teruji dan terbukti berdasarkan survei dari Kompas. Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini. Nah, sesuai prediksi saya nih ya, Ganjar Mahfud mantap. Ini prediksi saya nih, Ganjar Mahfud masuk ke putaran kedua. Kalau satu putaran sih kayaknya berat. Jadi masuk putaran kedua lawan Prabowo. Jadi kalau Prabowo menggandeng Gibran, berarti lawan Prabowo Gibran. Tapi kalau seandainya Prabowo gandang Erik, berarti lawannya adalah Prabowo dan Erik. Pak Anies gimana? Dan Anies dan Caimin kayaknya gak masuk, berat. Jadi gitu ya, bro. Sesuai dengan prediksi saya sebelum-sebelumnya, cawapresnya Ganjar Mahfud MD. Salam Ganjaris. Mari kita menangkan Ganjar untuk Indonesia dan Mahfud MD untuk Indonesia. Keren banget Pak Prof. Yang belak-belakan ini insya Allah akan bikin Indonesia lebih mantap. Oke? Saya menerima masukan dari seluruh ketua umum partai yang hadir di sini. Pak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD, orang hebat untuk Indonesia lebih maju. Alhamdulillah, terima kasih. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu dan yang bikin penasaran banyak capres ya. Aduh, ini karena yang ditakuti ini ya Ganjar Pranowo ini ya. Alhamdulillah akhirnya Mahfud MD adalah putra Madura, putra Jawa Timur. Wakilnya serem ya. Adalah seorang yang luar biasa. Beliau juga profesor, beliau juga seorang santri, asli santri, bukan ngaku-ngaku santri. Oke guys, Mahfud MD dan Ganjar bersatu, Gama bersatu, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD bersatu. Dengan bersatunya mereka, saya yakin beliau berdua akan memperoleh suara yang luar biasa, fenomenal dan takjub. Karena memang pada nyatanya saya pernah membuat video dulu ya bahwa Mahfud MD ini layak, bahkan bukan sekedar cawapres, capres pun layak. Oleh karena itu hari ini benar-benar doa-doa dari banyak orang kepada Mahfud MD terijabah dan beliau resmi menjadi cawapres daripada Ganjar Pranowo. Oleh karena itu guys, yuk kita doakan beliau, doakan Ganjar dan doakan Bapak Mahfud MD, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan kelimpahan, dilindungi oleh Allah dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa 2024 dukung Ganjar dan Mahfud MD. Coblos, jangan lupa dicoblos. Jangan ada yang golput, ajak saudara-saudaranya, ajak anak-anaknya untuk mendukung Ganjar dan Mahfud MD. Guys, isu perpolitikan di Indonesia makin hangat, tandanya pemilu sudah makin dekat. Nah, besok ini adalah hari pertama pendaftaran calon baca pres ke KPU. Dan hari ini juga PDI Perjuangan dan koalisinya guys mengumumkan Bapak Mahfud MD menjadi pasangan Bapak Ganjar Pranowo. Makin mantap nih ini jadi persaingannya. Kemarin Pak Anies dan Caimin sudah mendeklarasikan lebih awal. Kemudian kita pasti sudah bisa menebak Pak Prabowo bakal ngambil siapa. Ya, isu yang sedang beredar sekarang yang paling kuat itu yang bakal mendampingi Pak Prabowo adalah Gibran apa ini ya? Kaisang ya,
Gibran ya, Gibran Rakabuming bakal mendampingi Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Ini saya melihat peta persaingan ini semakin ketat dan pendukung Pak Jokowi ya yang banyak banget itu pendukung Pak Jokowi bakal terpecah di pemilihan presiden tahun ini. Sebagian akan mendukung Pak Prabowo, sebagian lagi yang akan mendukung Pak Ganjar. Nah, menurut saya di sini yang akan diuntungkan itu Pak Anies Baswedan. Dia bakal bisa meraup suara lebih banyak. Menurut saya sih itu. Karena banyak orang yang pemilu tahun lalu yang kecewa dengan Pak Prabowo, itu semuanya milih ke Pak Anies. Nah, menurut kalian bagaimana guys? Kalian milih siapa? Adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Alhamdulillah, akhirnya saya tidak sia-sia. Saya sudah posting dari jauh-jauh hari. Pasangan Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD akhirnya jadi kenyataan. Hari ini sudah dideklarasikan. Kita tinggal tunggu selanjutnya, yaitu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Coblosan dulu dong. Mantap ya. Mantap. Nah, iki baru jos ini sampai Pak Ganjar wakile kuwi Pak Mahfud MD baru jos top marko top santri wakili tenan NU tenan. Santri asli. Barusan saya melihat pidato kebangsaan yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo dalam deklarasi pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Banyak hal yang muncul dalam pidato politiknya Pak Ganjar barusan. Salah satunya yang menarik adalah bahwa beliau ingin adanya kedaulatan dalam hal kedaulatan digital. Ini hal yang baru dan terbarukan. Hal begini, Kedaulatan gagasan digital seperti ini yang mestinya disampaikan oleh calon pemimpin. Jadi tidak hanya berbicara ini itu, tapi tidak pernah memberikan gagasan-gagasan yang terbarukan. Hal begini ini yang perlu kita tunggu. Nilai originalitas, gagasan-gagasan kebaruan yang harus kita introduce terhadap publik, sehingga calon pemimpin kita ini tahu bahwa sejauh mana nilai originalitas dari gagasan-gagasan para calon pemimpin kita. Saya sangat apresiasi yang sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya terhadap gagasan kedaulatan digital yang digagas oleh Pak Ganjar Pranowo bersama dengan Prof. Mahfud MD. Kita tunggu aja. Penting untuk Indonesia ke depan adanya kedaulatan digital. Kenapa? Mengingat baru-baru ini TikTok berulah dengan mencoba untuk memonopoli produknya dan lain sebagainya. Perlu ketegasan dari seorang pemimpin, perlu gagasan dan terobosan kebaruan dari seorang pemimpin. Salah satu contohnya adalah kedaulatan digital. Semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa calon wakil presiden atau cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Profesor Mahfud MD. Besok akan dideklarasikan jam 10 di Jalan Diponegoro. Sudah tadi ya. Suatu kemajuan yang luar biasa, mendahului pasangan Prabowo yang masih galau. Hari ini sebenarnya mau ada deklarasi Gibran, tapi ternyata nggak jadi. Ada hitung-hitungan tentu saja. Apakah hitung-hitungan itu terkait dengan hukum yang masih belum jelas? Ketika diputuskan Mahkamah Konstitusi itu ada persoalan komplikasi hukum, harus menunggu KPU-nya diubah aturannya atau bagaimana? Karena kalau mengubah aturan KPU tentu saja harus minta persetujuan DPR, harus berkonsultasi dengan DPR. DPR-nya reses. Kalau harus lewat katakanlah peraturan yang mendahulukan dengan dipahami atau didukung oleh DPR, itu juga membutuhkan waktu. Makanya ada persoalan-persoalan hukum di situ. Ya. Sementara orang juga melihat bahwa
keputusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya adalah upaya bargaining position Pak Jokowi bisa mengajukan kembali misalnya Pak Prabowo bisa diterima sebagai cawapresnya Ganjar sehingga kekuatan bisa menyatu, atau Gibran menjadi cawapresnya Ganjar. Semuanya tertutup setelah dideklarasikannya Pak Prof Mahfud MD besok pagi, atau sudah diumumkan malam ini. Ini adalah keberanian dari Bu Mega mendahului keputusan Pak Jokowi. Pak Jokowi masih ada di Cina, di RRC, didahului oleh keputusan Bu Mega. Ini persoalan politik yang luar biasa, semuanya serba dramatik atau bahkan mengejutkan, dan yang jelas Pak Prabowo Gibran itu belum jelas, tapi Pak Ganjar Mahfud sudah jelas. Tinggal nanti bagaimana Pak Ganjar Mahfud ini mampu bersaing atau tidak dengan Pak Prabowo, dengan Gibran, atau Prabowo dengan Erick Thohir. Kita akan melihat, masih kita tunggu. Yang jelas memang Gibran itu belum bersih sekali dari sisi persoalan konstitusional. Masih ada persoalan hukum. Saya yakin ini akan kenapa menjadi galau hari ini tadi nggak jadi deklarasi, itu ada persoalan itu. Oleh karenanya kita lihat aja nanti ke depan, kira-kira satu hari 2 hari. Kemudian kita lihat juga bagaimana nantinya Prof Mahfud ini mampu nggak bersaing dengan Caimin untuk memperebutkan warga NU Jawa Timur atau yang lain. Atau katakanlah juga bagaimana kelompok-kelompok Muslim ini nanti lebih dekat dengan Prof Mahfud atau ke Caimin dan Pak Anies atau dengan Pak Ganjar. Ini merupakan sebuah persaingan yang menarik ya, menarik, dan tentu saja kita masih menunggu satu pasangan yang belum punya cawapres, yaitu Pak Prabowo. Mudah-mudahan segera Pak Jokowi atau Pak Prabowo memutuskan itu. Tapi kemana Pak Jokowi? Ini menjadi persoalan. Dia sudah tidak bisa lagi mengajukan bargaining position kepada Bu Mega karena sudah selesai. Bu Mega udah punya capres dan cawapres. Tinggal mau dukung atau tidak. Kalau tidak, berarti ya Pak Jokowi mau tidak mau bukan bagian dari Ganjar dan Pak Mahfud. Tapi kalau dia mendukung Pak Prabowo, ya itu tentu saja posisinya lebih jelas lagi. Apakah mau netral? Boleh saja presiden itu netral. Tapi persoalannya adalah selama ini sudah kelihatan sekali kemana arah keberpihakan, terutama dalam keputusan MK. Ini menjadi image sekaligus pukulan politik yang kurang baik kepada Presiden Jokowi dengan keluarganya, terus terang. Dan ini menjadi pilihan yang agak sempit bagi Presiden Jokowi. Tapi mudah-mudahan dinamika yang menarik ini tetap di dalam koridor NKRI yang aman, pemilu yang lancar, dan nanti terpilih presiden terbaik untuk Indonesia. Nah, itu yang harus kita. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar-benar penuh kejutan teman-teman ya. Banyak intrik-intrik politik-politik tingkat tinggi yang dilakukan oleh Ketua Umum Pak Jokowi dan segala macam. Yang pada akhirnya Bu Mega mendeklarasikan capres dan cawapres ketika Pak Jokowi ada di Cina. Aduh, kacau. Tinggal kita tunggu saja bagaimana arah dukungan Pak Jokowi itu kemana, condong kemana. Karena akhir-akhir ini kita lihat memang condongnya ke Prabowo. Kalau benar ya besok Gibran itu masuk menjadi cawapres, bisa dipastikan itu bagian dari Pak Jokowi yang menginginkan dukungannya terhadap Prabowo. Aduh, tentu banyak orang yang kecewa teman-teman. Kalau saya dalam posisi yang tengah-tengah ya, saya pikir Pak Jokowi sudah berlalu, sudah saatnya sudah ganti lagi dengan kepemimpinan yang baru. Tetapi tidak membuang ya semangat yang lama, akan meneruskan dari apa yang baik dari Pak Jokowi diteruskan kembali. Yang kita harapkan adalah politik ini politik yang santun gitu ya, yang santuy, nggak usah ribut-ribut seperti yang dulu. Politik itu biasa. Geser menggeser, dukung mendukung, ada kejutan-kejutan yang namanya juga politik. Itu menjadi sebuah hal yang sangat biasa. Kita tunggu saja Prabowo nanti itu akan mendukung akan menjadi
akan mengusung cawapres Gibran atau Erick Thohir, dan di situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Bisa saja Pak Jokowi bersikap netral, tidak mendukung siapapun, tetapi dalam berbagai kesempatan kita lihat Pak Jokowi condong kemana. Ya, ini akan menjadi sangat seru sekali. Tetapi saya pikir kedua calon presiden ini, Prabowo dan Ganjar, adalah sama-sama calon presiden yang ingin mengusung keberlanjutan. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi dilanjutkan kembali. Ya, jadi tentukan pilihannya teman-teman. Kita tunggu Pak Prabowo besok atau lusa, kita tunggu 1-2 hari ini Pak Prabowo menjatuhkan pilihan cawapres kepada siapa. Itu tadi suara rakyat teman-teman, yang sangat seru ya, menyambut cawapres Ganjar Pak Mahfud MD. Terima kasih, mohon maaf atas segala salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.